seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allah, Bapa dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
setiap kali kami ada di dalam-Mu. Kami bersyukur dapat memandang Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur ada di dalam Engkau, Engkau ada dalam kami. Terima kasih. Haleluya. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu, Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu, Tuhan. Bagi Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bagi Sang Raja, haleluya. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu, Tuhan. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana, nyanyi hosana
hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih setiap pagi ketika kami ada di tempat ini, ada di ruangan ini. Kami boleh merasakan bahwa Engkau terus mengajari kami, memberkati kami, memampukan kami. Oh, kami boleh makan sehidangan dengan Engkau. Kami boleh memakan Engkau, dan Engkau boleh memakan setiap kami. Terima kasih. Engkaulah kekudusan kami. Semua kami dalam perjalanan kami menuju kepada Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau terus menerangkan maksud dan tujuan. Tapi biarlah kiranya setiap kami boleh terus menaklukkan pikiran dan perasaan kami di bawah pikiran dan perasaan Yesus. Terima kasih Bapak Surga. Kami sangat bersyukur. Engkau memimpin dan menuntun kami. Engkau membawa kami dan Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Engkaulah segalanya bagi kami. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara. Refnya lagu tadi kayaknya bukan refnya itu. Refnya yang kekudusan Bapa. Baik. Puji Tuhan ya. Oke. Ya. Saudara, cek dulu ada yang baru gabung tadi. Shalom dulu ya. Selamat pagi semua. Yang di radio siapa saja Kak? Oh, di radio ada 5 ya. Baik. Cek kamera dulu. Apakah sambil masak mendengarkan atau gimana? Sudah benar-benar bangun kah? Atau masih di kamar mandi? Sudah pada bangun ya. Hey. Ya. Halo Pak. Halo. Yang bengkong ini mungkin sengaja nggak buat kamera. Baik. Itu kan ya. Nah, saudara, kita tahu saudara bahwa memang pasti ada hal-hal yang mungkin gimana ya, kita belum terbiasa ya dengan pemahaman-pemahaman yang baru karena memang kita semua juga belajar ya. Karena memang apa ya, program seperti yang sekarang itu yang sedang Tuhan buat, memang boleh saya katakan tahapan pekerjaannya Allah ini dalam diri manusia itu boleh dikatakan belum pernah kita dengar pengajaran seperti ini. Sehingga memang tahapan pekerjaan ini pun ya boleh dikatakan belum pernah juga dialami oleh orang-orang sebelum kita. Jadi mau bagaimanapun dibilang, mereka belum pernah, orang-orang kudus,
sebelum kita. Kalaupun itu pernah, itu sifatnya nubuatan. Dalam arti mereka tidak mengalami bahwa memang seperti ini. Jadi boleh diibaratkan itu karena memang belum waktunya. Ya, sampai dia bisa menerangkan seperti ini loh. Sebetulnya rencana semuanya itu ini. Bahkan itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan, aku tidak tahu, Bapakku yang tahu, katanya ya. Sekalipun dia itu di dalam dia berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Ternyata ada hal yang tidak diketahui olehnya. Ya, itu adalah ketika dia mengatakan itu dari dirinya sendiri. Jadi memang dia juga mengatakan, kita mungkin dulu juga tidak punya pemahaman sampai bagaimana sekarang ini Allah itu bisa memisahkan mana Yesus sebagai manusia, apa perbedaannya dengan kita, dengan manusianya kita, dengan manusianya dia. Oke. Apa bedanya dengan roh Tuhan yang ada di dalam dia? Sekalipun roh Tuhan itu adalah roh daripada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Atau Allah yang pertama itu. Ya. Nah, jadi sekarang ini perlahan-lahan dia itu benar-benar menyatakan rahasianya. Namun dia itu harus seperti menurunkan kapasitasnya dulu. Menjadi manusia. Selama ini kan kita hanya berpikir tujuan dia, karena ini diajarkan kepada kita berulang-ulang. Jadi yang mengajarkan kita ini, saudara, perhatikan ya, saudara lihat perbedaannya, supaya saudara juga punya iman dan punya gambaran yang jelas. Ya, gambaran yang jelas tentang siapa yang sedang mengajari kita. Ya, perhatikan baik-baik, tundukkan pikiran saudara. Ya, nah, karena saudara, sekali lagi saya katakan, kita akan melihat nanti perbedaannya, siapa yang sedang ngajar kita. Kalau manusia yang ngajar kita, saudara, kita akan terus dalam bayang-bayang. Oke. Kalau manusia yang ngajar kita, maka saudara akan tergantung kepada hikmat manusia yang tidak mungkin nyampe. Selalu ada kekurangannya. Oke. Namun kita mesti tahu bahwa ada rancangan yang semula. Jadi semua yang ada di Alkitab itu bersifat nubuatan. Sama dengan yang ada di kitab Wahyu. Artinya, kalau kita sebagai manusia ingin memahaminya, tidak bakalan kesampaian. Ya. Jadi, kalau manusia ingin menjelaskan tentang Tuhan, tentulah pasti ada kurangnya. Bukankah begitu? Ya kan? Pasti ada kurangnya kalau manusia. Ingat ya, mau siapapun dia, yang namanya dia manusia,
dari rasnya Adam, yang saya sebutkan ini kalau manusia itu rasnya Adam ya. Itu pasti tidak bisa mengetahui kerusakan yang ada di dalam dia. Dan kita mesti sepakat bahwa firman Tuhan yang mengatakan tentang kita, itulah kita. Nah, gitu. Jadi kalau dikatakan kita ini sudah rusak, jadi begini saudara. Ketika Tuhan mengucapkan di dalam kitab Kejadian pasal 6, maka itu juga sifatnya apa ya? Karena dia sudah mengucapkan. Itu sifatnya jadi kebenaran. Jadi nggak mungkin salah karena dia sudah berfirman. Nah, oke. Untuk membuat ini tidak berlaku sepenuhnya, maka dia akan berfirman lagi. Seperti itulah prosesnya terus. Makanya dikatakan kita adalah seperti yang difirmankan oleh dia. Nah, dalam 2 hari ini, atau dalam 1 hari semalam ya, pagi sama malam ya. Nah, kita itu diajar begini. Diajar tentang kemurnian daripada firman. Jadi ada dia perkataan Tuhan melalui manusia. Itu pun bisa menjadi kebenaran. Ya, seperti perkataan imam besar ketika Yesus mau disalibkan. Ya, jadi itu menjadi perkataan Tuhan, menjadi firman Tuhan. Ya, ketika memilih Yesus yang disalibkan. Ya. Nah, saudara, tetapi perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu absolut. Jadi kalau perkataan manusia itu istilahnya diterima. Sifatnya diterima. Oke, begitu. Sama seperti ketika Abraham memohon, Musa memohon, dan lain sebagainya. Ya. Tapi sekarang ini kita ada di masa di mana harus semuanya kembali kepada Dia. Artinya batasan waktu kita hampir habis. Bahkan boleh dikatakan sudah habis. Jadi dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa jadi ketika dia datang kedua kali itu sedang mengumumkan bahwa harus semuanya kembali kepada peraturannya, kepada yang orisinil. Jadi semua apapun yang coba dia mau lihat dari kita, ya, itu dianggap saudara sudah cukup waktunya, lalu dia yang akan hidup, dia yang akan jadi jalan, dia yang akan jadi kebenaran kita, dan dia yang akan jadi hidup kita. Jadi dalam hal ini kita sedang masuk kepada satu pengalaman di mana Allah yang mengajar kita. Saudara, tentu saudara akan ingat ada ayatnya dalam Alkitab. Ya kan? Benar nggak?
Mana ayatnya? Akan tiba waktunya kamu nggak perlu diajar lagi katanya kan. Orang nggak perlu lagi mengatakan kenallah Tuhan. Jadi saudara, kalau kita katakan kenallah Tuhan, tidak perlu lagi orang mengatakan kepada sesamanya, kenallah Tuhan. Itu kan nubuatan kan? Itulah yang mewakili perkataan manusia. Itulah yang mewakili kelima jawatan yang diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita. Jadi saudara, di dalam Alkitab kita jelas dituliskan ayat itu. Bahkan Yohanes juga mengutip itu. Kan dia bilang, karena pengurapan ada di dalam kamu katanya kan. Kamu tidak perlu lagi diajar oleh siapapun. Karena pengurapan itu ada di dalam kamu. Perhatikan ya. Itu sifatnya nubuatan. Jadi mereka belum mengalami itu seutuhnya. Disitulah ketidakmengertian Paulus juga, di mana dia ingin berusaha supaya orang-orang ini benar-benar datang kepada Tuhan. Benar-benar hidup seperti dia, kudus, takut akan Tuhan, atau apa saja, tidak mencintai dunia ini. Sehingga tanpa dia sadar, saudara, dia itu tidak ikut flow-nya, alirannya Tuhan. Supaya saudara mengerti ya perbedaannya, saya harus terangkan pelan-pelan ya. Supaya saudara terbiasa. Dan saudara bisa menampung atau menyambut dia dan mempersilahkan dia bicara, mengajari saudara. Masing-masing kita. Karena dikatakan, aku berdiri di muka pintu. Oke? Itu adalah pintu setiap kita. Dan ini tidak sama dengan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak. Jadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahukah saudara? Itu pun sebetulnya itu masih, tahu nggak kenapa ada istilah itu saudara? Kenapa ada istilah kita itu menjadi orang Kristen? Atau kenapa ada istilah harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sehingga kita menghalangi pekerjaan Tuhan di agama lain. Dari satu ayat itu saja yang ada dalam Alkitab. Tahukah saudara, kenapa muncul dulu itu? Ini menurut sejarah. Ya, kenapa ada istilah itu? Ngaku dengan mulutnya, gitu kan? Pada waktu itu saudara, adalah untuk membedakan mana yang benar-benar itu saudara mereka, mana yang bukan. Jadi harus ada pengakuan. Pengakuan dengan mulut menerima Yesus. Jadi artinya yang menjadi orang Kristen di zaman itu adalah harus mengaku nih dengan mulutnya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi saudara, lama-kelamaan itu menjadi artinya itu saudara, itu bukan, orang nggak mendapatkan esensinya. Jadi begini, ada orang menjadi orang Kristen yang hanya dengan mengaku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh. Ya. Jadi orang itu tidak hidup seperti Kristus,
Tetapi dia termasuk dalam saudara itu, dalam kelompok itu. Kan pada waktu itu kan mereka masih belajar. Ya. Jadi patokan kita tidak boleh gereja mula-mula. Karena mereka juga masih dalam tahap belajar. Ya. Jadi kita, jadi dari setiap generasi ke generasi, dari setiap zaman ke zaman, itu mengalami tingkat pertumbuhan, pengenalan akan Allah yang sesungguhnya. Jadi saudara, zaman kita itu sudah masuk di zaman di mana dia sendiri yang akan ngajar kita. Nah, gimana saudara? Kira-kira saudara dapat, kan Alkitab mencatatnya. Kira-kira saudara masih bisa enggak mengandalkan pewahyuan yang kemarin, sementara mereka belum ada di zaman itu, untuk mengajari kita? Tentu kan, bayangkan saudara, mereka belum pernah ada di zaman kita. Kalau kita masih menyandarkan kepada apa yang tertulis dalam Alkitab itu, tentu kita sedang menarik Tuhan mundur. Saya terangkan ini supaya saudara nanti terbiasa. Ya, tentu istilahnya begini ya, ada manusia yang pertama dibawa dulu. Istilahnya dibawa turun dulu di masa depan, mengerti. Jadi walaupun orang Kristen hidup di zaman sekarang, kalau mereka itu tidak dengan iman mengikuti terus perkembangan firman Tuhan, maka tetap mereka ada di masa lalu. Itulah yang sedang terjadi. Padahal saudara, Tuhan saja mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya begini saudara, perkataan itu adalah untuk memasuki satu zaman yang baru. Bayangkan kita ini sebagai orang Kristen yang ketinggalan zaman. Kita hidup di zaman sekarang, tapi pola pikirnya pola pikir zaman yang lalu. Pola pikir Taurat, pola pikir kasih karunia. Sementara dia sudah ada di pekerjaan tahap ketiga, adalah proses pemurnian. Dari semua, bayangkan mereka dulu terbatas untuk memahami hal yang sekarang. Mereka masih di zaman dulu. Saudara, kekristenan yang sekarang itu boleh dikatakan itu mereka mengandalkan pengajaran para rasul. Tetapi mereka tidak membuat begini, saudara. Mereka mencampur aduk antara Paulus yang di masa pertobatannya, di masa pelayanannya, dan di masa ketika dia itu mau menyerahkan nyawanya. Itu campur aduk, sembarang aja dipakai. Kacau balau lah, saudara. Jadi ketika saya mendapatkan pemahaman tentang zaman penulisan surat-surat, itu saya tidak diajar oleh siapapun. Saya tidak dapat dari manapun, itu langsung saya diajar sendiri. Ya, sehingga dari situlah awalnya juga saudara, saya itu boleh memahami jalan-jalan Allah ini sampai dengan sekarang berani
mengatakan kepada saudara. Sehingga boleh sedikit ini punya mata penglihatan yang jelas mengenai pekerjaan Allah ini, saudara. Sehingga ketika Tuhan menyingkapkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua ini, itu benar-benar siap. Sehingga bisa terus bergerak dan sampai begini, saudara. Ini proses yang pelan-pelan ya, yang saya perhatikan. Itu pun saudara, saya masih menganggap diri saya lamban, terlalu lamban. Tahukah saudara, kenapa anak-anak kita sekarang itu, saudara, mereka itu sebetulnya sangat menderita sekali di sekolah. Contohnya begini. Di dalam pelajaran matematika, mereka harus belajar kali-kali dengan angka yang jumlah sangat banyak. Sementara untuk apa itu, saudara? Nggak ada gunanya sama sekali. Cukuplah mereka mengetahui proses perkalian. Dan tidak perlu mereka harus mengerjakan soal yang panjang, misalnya 1275 dikali 1300 atau sampai jutaan gitu. Nggak perlu. Atau mempelajari akar-akar. Nggak perlu. Karena semuanya itu sudah ada di mesin. Kalkulator misalnya. Aplikasi-aplikasi yang dibuat misalnya. Jadi saudara, otak mereka itu cukup menderita. Jadi bayangkan saudara, mereka itu selama sekolah dari kelas 1 SD, terus SMP, SMA. Bayangkan mereka mempelajari semua yang tak penting. Sehingga otak mereka ini saudara, itu tertekan sekali. Jadi sebetulnya sekolah itu bagi anak-anak itu seperti penjara. Makanya ketika muncul aplikasi game, itu mereka rela berjam-jam atau kapan. Itu bisa karena apa? Daya imajinasi mereka itu hidup. Dan itulah yang sangat berbahaya, bagaimana benar-benar si iblis benar-benar menjadi pusat mereka. Nah, saudara, kita tahu saudara Tuhan sedang datang, tapi anak-anak kita belum pernah tahu bagaimana Tuhan itu. Karena selama ini Tuhan masih menjadi misteri. Kalaupun kita katakan tentang surga, paling mereka mengatakan surga itu kan nanti, mana tahu. Hanya sekelumit tertentu, orang tertentu, anak-anak tertentu yang pernah mungkin dibawa mimpi melihat surga. Jadi mereka itu tidak punya sesuatu yang jadi pengalaman bagi mereka. Sehingga ketika dunia ini memberikan satu permainan yang membuat itu menjadi hidup dan mereka bisa memainkannya, maka wow. Mau sampai berapa lama pun saudara, mereka bisa tetap ada di sana. Saudara, sekarang ini Tuhan katakan, Tuhan sedang ada di antara kita. Namun ternyata saudara masih belum bisa meninggalkan kesibukan saudara kan? Bayangkan yang saudara cari ini di dunia ini. Bayangkan saudara, segala sesuatu yang dari dunia ini adalah milik dunia. Bagaimana saudara bisa terlepas dari dunia ini?
Sementara saudara itu mencari setiap hari. Waktu yang saudara habiskan adalah untuk dunia. Macam mana saudara bisa lepas? Tidak mungkin kan? Sehingga apapun yang ditawarkan oleh dunia ini untuk kemudahan-kemudahan, saudara terpaksa mengikutinya. Kan itu kan alasan orang. Untuk menerima apa yang diberikan oleh dunia ini. Dan tahukah saudara, itu sudah sangat krusial sekali. Namun perhatikan, para hamba-hamba Tuhan begitu butanya. Ya saudara, para hamba Tuhan yang saya sebut ini saudara bukan orang yang tak pintar dalam Alkitab. Mereka sangat pintar dalam Alkitab. Nggak ada apa-apanya saudara. Mau saudara hafal semua ayat firman, ayat di dalam Alkitab itu. Kan firman Tuhan ya. Saudara nggak ada bisa menang sama mereka. Mereka sampai belajar bahasa aslinya. Makanya demi membuat orang lain yakin bahwa mereka benar, mereka sampai belajar bahasa aslinya. Mereka bisa membuat kata demi kata dari ayat-ayat dalam Alkitab. Mereka sampai fasih. Sefasih-fasihnya. Namun tahukah saudara? Bahkan sampai ada aplikasinya. Saudara, untuk saudara menjadi seorang doktor teologi ya, sebetulnya saudara nggak perlu sekolah teologi ya. Cukup punya aplikasi itu. Saudara bisa tahu huruf kata per kata dari bahasa asli Alkitab itu. Dan mengenai semua sejarah saudara bisa pelajari, bisa dapat, itu terbuka semua. Tetapi saudara, perhatikan, mereka tidak pernah bisa keluar dari sistem ini. Sehingga dari mulut mereka keluar, COVID itu nyata, tidak apa-apa menerima tanda, bahkan nanti pun sekalipun chip, nggak apa-apa. Karena mereka punya pengertian sendiri. Karena mereka ini punya pemahaman sendiri. Padahal ketika mereka jelaskan itu, saudara, kalau kita hubungkan satu dengan yang lain, bagaimana coba mereka bisa meninggalkan dunia ini? Sementara mereka menerima tanda dunia ini. Dan mereka bilang tidak apa-apa. Kalau saudara pakai ilmu dunia ini, ilmu teologi, saudara nggak akan menang. Dan saudara pasti runtuh. Disitulah letak terjadi kebingungan sekarang. Kalau kita masih pakai dasar misalnya, oh karena ini begini, karena gini, mendengar pengajaran semua telaah daripada dunia ini, kita nggak bakalan bisa lepas. Sehingga kan terbagi dua kan. Saudara, kalau terus berkecimpung di situ, binasalah kita dengan dunia ini. Nggak bisa. Jadi nanti saudara, si jahat itu juga akan benar-benar tidak sembunyi-sembunyi lagi. Dia benar-benar nyata. Makanya ada istilah si pendurhaka itu dinyatakan. Si pembinasa keji itu duduk di ambang bait suci katanya kan. Di atas di bubungan itu. Pada waktu itu terjadi, wow sudahlah. Nah, saudara, ketika itu dituliskan, kan belum terjadi. Nah, yang mengalami itu terjadi siapa?
kita. Kalau berbicara mengenai penganiayaan, para rasul itu hebat di sana. Kenapa mereka hebat? Karena ada roh Allah di dalam mereka yang bisa melewati itu semua. Karena ada Tuhan yang sudah melewati itu. Dan yang mengalami mati martir itu bukan mereka sebetulnya aslinya. Tuhan juga kok. Wong Tuhan dalam mereka. Kenapa mereka bisa kuat menghadapi itu semua? Karena Tuhan dalam mereka. Jadi saudara, kita yang ada sekarang ini, kalau kita masih mengingat diri kita, pasti kita akan terus terikat dengan hal-hal yang lama. Karena itulah sifat manusia. Nggak bisa dia maju untuk hanya orang gila yang punya penemuan-penemuan, saudara. Kalau Thomas Alva Edison itu nggak gila, nggak mungkin dia itu terus. Bayangkan dia sudah gagal. Saudara hitunglah kegagalannya sampai hampir 1000 kali. Berapa lama, berapa kali dia melakukan uji riset itu, saudara? Kalau dia mengandalkan dana pemerintah, berapa banyak dana pemerintah yang sudah habis? Tapi karena dia terobsesi, ingin menuangkan, karena kan pastilah dia melihat matahari. Makanya sekarang orang Cina sudah bisa buat matahari buatan. Yang akan nanti disewakan gitu loh. Jadi mereka akan buat nanti ditutup matahari gitu kan. Di setel gitu, ditutup. Lalu mereka jual lah matahari mereka. Sampai segila itu loh. Saudara, sementara kita ini, saudara, sangat sulit sekali. Kita tetap di tulisan-tulisan kuno ini. Yang diperbaharui teruslah. Kita ucapkan, kita pelajari, kita baca. Disitulah letaknya Alkitab itu menjadi penghalang bagi Tuhan itu sendiri masuk ke dalam hati saudara. Karena itu kita selalu begini, kita akan selalu pakai ketika dia mau menerangkan sesuatu yang baru. Karena itu masih bercokol dalam pikiran kita, maka itu akan membuat selalu terjadi pertentangan. Padahal saudara, benar-benar kan Tuhan sendiri menurut nubuatan yang tertulis dalam Alkitab, Allah sendiri yang akan mengajar kita. Gimana caranya dia mengajar kita? Masa saudara dia begini, ayo sekarang buka Alkitabmu ya. Ayo kita baca ini. Udah bayangkan saudara. Padahal dia pemilik masa depan. Sementara yang diucapkan dulu itu adalah untuk orang-orang di zaman itu. Di zaman Taurat. Zaman Taurat itu saudara memperkenalkan kesempurnaan Allah. Kekudusannya. Itu perkenalan di situ saudara. Lalu ternyata mereka disuruh. Kamu harus melakukan ini. Matilah ayah dan ibumu. Segala macam. Itu kan batasan-batasan yang dibuat. Ternyata mereka gagal. Datanglah kasih karunia. Bayangkan Tuhan yang suruh
mempersembahkan korban. Oke. Tetapi ayat berikutnya, pewahyuan berikutnya dibilang, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak itu? Oke, dari situ saja kan sudah terjadi perubahan kan? Dari yang tadinya korban binatang diganti jadi korban Tuhan. Kalau saudara mempertahankan Taurat, tentulah saudara masih mempersembahkan korban. Pasti. Pasti orang Kristen akan merayakan namanya Hari Raya Korban. Sama, jadi begitu ada korban Tuhan, kalau orang Kristen tetap di situ, kerjaannya tahu nggak apa? Minta ampun terus. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Jadi orang itu tidak pernah bisa lepas dari dosanya. Karena yang dia tahu cuma minta ampun. Jadi kalau nggak ada pekerjaan yang ini, maka kita sama seperti Paulus yang menemukan dirinya manusia celaka. Bayangkan saudara, ketika dia sudah tahap penyempurnaan, generasi kita masih belum bisa melupakan ajarannya Paulus. Oh, aku manusia celaka. Aku manusia celaka, Tuhan, celaka. Karena sesuai dengan pengalaman kita juga mendapati diri kita berdosa. Kita masih mendapati diri kita khawatir. Kita masih mendapati diri kita ketika kita sekarang diperhadapkan dengan ketakutan, ini akan terjadi, apa yang akan terjadi sama kita. Kita berhati-hati terus. Kita jauh ketinggalan malahan dari mereka. Apalagi kalau kita lihat bagaimana para hamba-hamba Tuhan besar, wow, berjatuhan, bertumbangan, hanya oleh karena dosa perzinahan. Dosa masalah uang. Ketika mereka sudah punya gedung, mereka ingin mempertahankan gedung itu. Bayangkan saudara, kita terus mengandalkan itu, maka akan terus kita minta ampun terus. Karena apa? Kita tidak mau menerima pekerjaan Tuhan berikutnya, yaitu firman yang menghakimi. Jadi dari situ saja, dari perjalanan ini saudara, harusnya kita itu sudah begini. Yuk duduk di kaki Tuhan. Itulah yang membuat kita semangat duduk di kaki Tuhan. Kalau kita belum melihat segala kelemahan mereka, orang sebelum kita, wong mereka aja hampir tak terselamatkan juga. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Macam mana kita itu mengandalkan pengajaran mereka? Macam mana lagi kita saudara hanya terus mempertahankan yang di kitab Wahyu, bolak-balik. Sementara dia sudah bawa kita ke tahap akhir. Sementara kita masih menganggap diri kita tidak lebih baik dari nenek moyang kita. Kita selalu membandingkan diri kita dengan Paulus. Yang demi Tuhan tidak menikah. Petrus yang disalibkan terbalik. Pastilah kita lebih, aduh mereka saja mati ini. Masa yang ini saja kami nggak bisa menang. Lalu kita terus mengandalkan pengajaran mereka. Macam mana saudara? Macam mana kita lebih baik dari mereka? Macam mana mungkin? Kita selalu buat pernyataan-pernyataan mereka menjadi up to date.
Lalu kita sebutlah itu rema. Istilah rema pun, sebetulnya tahukah saudara, istilah rema itu adalah pengajaran manusia. Istilah itu. Rema dan logos. Tapi kita sering membuat perkataan yang dulu. Memang betul, rema itu adalah yang disikapkan oleh Tuhan. Tahukah saudara, betapa capeknya Tuhan harus mengikuti pola pikir kita terus. Sementara kita tidak sadar bahwa sebetulnya semua itu kan karena perkataannya. Jadi mereka semua melewati satu masa sampai akhirnya begini. Oke, sekarang istirahat ya. Sudah selesai pelajaranmu di bumi. Sekarang kamu istirahat. Daniel juga begitu kan. Dia nggak bisa memahami hal-hal yang besar yang dinyatakan kepada dia. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sampai dia seperti orang mati kok. Dia melihat bagaimana malaikat itu untuk dia membawa pewahyuan itu sudah dihalang di atas. Lalu diceritakan sama Daniel. Tahu nggak kamu kenapa? Aku terlambat datang kepadamu. Oh, ada yang nahan di atas sana. Oh gitu ya. Berarti kan Daniel kan nggak tahu. Dia tekun karena ketekunan dia lah sampai dia berpuasa, ketekunan dia menantikan, maka dia mendapatkan. Itu pun harus dimeteraikan, saudara. Artinya dimeteraikan itu begini, saudara. Disimpan kitab itu jadi kayak harta karun. Tulisan-tulisan dia itu, saudara. Nanti akan banyak orang menyelidikinya katanya. Pengetahuan orang makin bertambah. Pengetahuan akan bertambah ini, saudara. Di satu sisi dunia akan semakin maju. Tetapi di sisi lain pengetahuan orang tentang firman Tuhan juga bertambah. Artinya kita mesti membangun di atasnya. Ya, dari situ saudara kita melihat perjalanan ini. Ingat sekali lagi saudara, firman Tuhan itu saudara selalu pasti berkaitan. Namun puncak daripada firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia yang mengucapkan. Selama ini saudara, paling banter. Orang hanya tahu, hanya menjadikan Alkitab itu sebagai pedoman untuk hidup. Paling puncaknya itu adalah mereka akan mencapai kekudusan buatan mereka. Percayalah. Paling mereka akan membangun standar moral yang di atas rata-rata. Itu saja. Padahal mereka tahu bahwa Alkitab mengatakan mana mungkin, saudara, itu seperti kain kotor. Namun karena mereka ini tidak sadar dipenjarakan oleh apa yang disebut sekolah-sekolah buatan iblis, saudara. Yang membuat orang tetap bertahan di pengajaran-pengajaran itu. Kan saudara yang mengajari mereka, para ahli-ahli teologi itu kan bukan langsung Rasul Paulus kan? Tulisan-tulisannya kan? Saudara, kalau langsung Rasul Paulus yang ngajar, nggak seperti ini mereka. Mereka akan menggoncangkan, tidak pernah saudara mereka menundukkan diri kepada institusi-institusi pemerintah. Yang terjadi sekarang saudara lihat,
bagaimana menundukkan dirinya, saudara. Saudara sudah jelas-jelas pun, saudara. Apa yang tertulis dalam kitab Daniel, mereka menajiskan bait suci. Sudah terjadi kan? Tapi itu pun nggak sadar, saudara. Mereka menganggap itu penting, itu perlu. Bahkan sudah dipaksa pun, saudara. Sekarang sudah dipaksa, nggak boleh kemana. Tahu nggak? Hamba Tuhan besar itu, saudara, yang sering saya sebut itu masih membenarkan itu loh. Memang itu perlu supaya kapok, kira-kira gitu. Saya kaget juga gitu. Memang itu tugas pemerintah supaya tercapai herd immunity. Bayangin sampai sekarang pun di dunia masih terjadi pergolakan herd immunity. Bayangkan, belum ada kesepahaman. Itu gereja membabi buta, saudara. Nggak layak sebetulnya disebut gereja, saudara. Nggak layak. Terlalu rendah nilainya dibuat. Definisi gereja itu kan imamat yang rajani, umat yang terpilih, umat kudus, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Yang dikeluarkan dari dunia ini, saudara. Itulah gereja, eklesia. Sekarang, yang menyebut dirinya gereja itu melekat atau melacurkan dirinya dengan dunia ini. Jadi menjadi satu. Sudah menikah dengan dunia ini. Itulah yang sekarang yang disebut gereja. Mereka menyebut dirinya gereja, saudara. Mereka mengatakan di dalam aku, roh Tuhan. Mereka mengajarkan tentang Tritunggal. Apapun mereka mengajarkan tentang hadirat, mujizat lah, segala macam. Tapi tahukah, saudara? Mereka sudah melacurkan diri dengan dunia ini. Artinya sudah kawin dengan dunia ini. Sudah kawin siri, saudara. Tapi nggak sadar. Mungkinkah mereka bisa lepas? Sementara dunia sudah menggenggam mereka. Memberikan apa yang diinginkan oleh mereka. Sehingga yang menyebut dirinya tadi gereja itu sudah tertawan sekali, saudara. Sudah mengatakan, engkaulah pasanganku. Siapa yang bisa melepaskan diri dari situ? Perempuan Samaria, bisakah dia lepas dari 6 suaminya? Kalau dia nggak berjumpa dengan Tuhan, mungkin akan ada pria-pria yang lain tambahannya. Karena di dalam dia ada sesuatu yang tak bisa diselesaikan oleh dia. Yaitu ingin dipuaskan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, langsung berhenti total sampai di situ. Itulah yang sedang kita alami dengan Tuhan yang akan datang ini. Makanya, saudara, Tuhan yang sedang datang ini, itu sifatnya itu bertobatlah. Jadi ketika dia datang, di dalam perkataannya itu, saudara, perhatikan baik-baik. Bukan seperti yang saudara dengar selama ini. Di dalam perkataan yang dia ucapkan, terkandung satu kemampuan yang melepaskan saudara dari dunia ini. Inilah yang sedang saudara nanti-nantikan dengan duduk diam. Duduk di kaki Tuhan, mendengarkan dia, sampai memandang Tuhan dengan tidak
berkedip gitu loh. Ya, kalau saudara masih sibuk dengan diri saudara, saudara nggak akan berani menatap Tuhan. Saudara punya pengertian yang lain kok. Saudara nggak rela pemahaman saudara itu. Saudara masih punya, ketika saudara mendengarkan sesuatu, saudara punya pertimbangan. Macam mana saudara bisa? Nggak bisa. Saudara sibuk dengan diri saudara kok. Saudara sibuk dengan pemahamanmu. Saudara sibuk dengan pengertianmu. Disitulah makanya Tuhan tidak datang, tidak menyatakan diri kepada orang-orang yang pintar. Yang merasa dirinya sudah punya pengetahuan tentang Tuhan. Saudara, dari dulu saudara, pemahaman-pemahaman tentang ayat yang mengatakan tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan, itu saudara sudah melotot di sini saudara. Macam mana itu bisa terjadi? Masakan saya yang kayak gini, mereka katakan tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Gimana? Karena itu berlaku terus. Makanya sekarang saudara, kita berkata kepada anak-anak kita, generasi di bawah kita. Tanpa mereka, kita tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi saudara, apa tugas kita kepada mereka? Bayangkan saudara, seperti yang saya katakan kepada saudara. Yang pengajaran dari apa yang disampaikan Tuhan kepada gereja yang di Cina itu saudara. Itu saja belum kelar saudara. Saya baca semua. Itu saya baca aja berulang-ulang saudara. Sampai udah ada berapa kali yang saya baca gitu. Itu rasanya saudara itu seperti dicerahkan terus gitu pengertiannya. Bayangkan saudara, Tuhan sudah mulai wanti-wanti. Karena begini saudara dia bilang. Karena dia itu berkembang terus. Bayangkan bagaimana kalau saya tertinggal di situ saudara. Sementara tahukah saudara, si jahat itu terus berkembang juga pekerjaannya. Sampai saudara, jadi sampai Tuhan katakan stop, barulah dia stop. Kalau tidak, dia akan bergelora terus. Penipuannya itu makin lama makin lihai. Perhatikan saudara. Saudara, iblis itu makan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Cuman dia nggak bisa langsung lagi. Itu pasti melalui kita. Makanya saudara, dia itu memakan debu dari kaki kita. Artinya begini saudara. Artinya di tingkat mana kalau kita itu manusia, itu pasti kita bisa diselewengkan. Kalau kita tinggal di apa yang kita peroleh hari ini. Bayangkan saudara, yang baru ini saja, yang baru nih, yang kita terima, yang saya terima, yang dia jelaskan. Bayangkan saudara, yang baru ini saja, ini begitu ini dijelaskan oleh dia. Dan dia sudah wanti-wanti. Bagaimana sudah aku sendiri yang akan bicara. Hei saudara, yang jujur sama saudara. Siapa sih manusia yang kalau
Kalau manusia itu mengandalkan apa yang ada dalam Alkitab, mana mungkin, saudara? Nggak mungkin, saudara. Lalu, saya mau tanya, siapa dia? Sampai kapan kita itu melihat Tuhan datang kedua kali? Kalau tidak ada orang seperti Maria yang dipilih oleh Dia untuk mengandung benihnya Tuhan. Manusia mana di dunia ini yang bisa menerima pewahyuan atau perkataan daripada Tuhan di mana dia akan mengandung tanpa suami? Itulah gilanya Maria. Hanya dia loh satu-satunya loh. Di antara seluruh manusia yang pernah lahir dan yang akan lahir. Hanya dia satu-satunya. Tak ada yang lain. Tapi saudara, tahukah saudara? Mengenai dia pun Tuhan bilang, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku laki-laki? Tahu nggak saudara maksudnya apa? Bayangkan ibu Tuhan sendiri, ibunya loh. Kalau Yesus kan hasil dari dia kan. Ingat, buat perbedaannya. Ibunya itu saudara langsung menerima benihnya Allah. Langsung loh dia menerima loh. Dan jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Itu pun disebut Tuhan. Siapakah saudaraku laki-laki? Ketika Yesus umur 12 tahun itu ngomong, apa kamu tidak tahu aku harus ada di rumah Bapakku? Bayangkan Maria itu. Dari yang tadinya geram, jengkel sebetulnya. Waktu Yesus ngomong seperti itu, saudara, disimpan dalam hatinya. Direnungkan, siapakah anakku ini? Dia pun gak kenal anaknya, saudara. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu melakukan cara yang sama. Saudara pikir, saudara, dia datang, zup, kayak seperti dulu. Menyamar. Ada yang ditampung oleh dia, ada yang menampung dia. Makanya dia berdiri di muka pintu. Siapa yang membuka? Saudara mungkin sudah membuka. Tapi ketika dia mau makan dengan saudara, saudara sibuk mempersiapkan makan untuk Tuhan. Sama seperti Marta. Tuhan sudah bawa makanan, saudara, karena dialah makanannya. Kita, gini loh, dengerin. Jangan sibuk dengan yang lain. Saudara masih sibuk terus dengan yang lain kan? Macam mana saudara itu mau ditaklukkan? Nggak bisa saudara ditaklukkan. Kalau saudara tidak mengubah pola pikir saudara, kalau saudara tidak rela dihancurkan pemahaman saudara yang lama, percayalah, sampai kapanpun saudara tidak akan melihat Tuhan menyelamatkan saudara. Saudara akan dicap dia sebagai pemberontak, sebagai orang yang kurang ajar. Saudara, saya mengatakan ini kepada saudara, ini
ini juga menerapkan diri kepada saya. Makanya saudara, ketika setiap kali dia bilang, sama saudara, kita ini normal. Saya manusia biasa sama seperti saudara. Tetapi saudara, ketika dia menyatakan dirinya itu, saudara, sama seperti ketika dia menyatakan diri di Cina itu. Oke, itu kan perempuan. Tapi tahukah saudara, itu menggenapi ayat di dalam firman Tuhan yang ada di Wahyu itu, saudara. Kenapa harus perempuan? Karena yang pertama dulu laki-laki. Itu secara globalnya, makanya dikatakan yang dilahirkan oleh perempuan itu. Apakah saya kenal dengan perempuan itu? Tidak, saya kenal. Tetapi kenapa bisa menangkap pengertian itu, saudara? Siapakah ayah? Siapakah ibu? Saudara lihat perempuan yang melahirkan itu kan dikejar-kejar terus kan? Bahkan dikatakan karena saking geramnya, dia dilindungi juga kan? Dia mengejar keturunannya. Tahukah saudara? Perhatikan, lihat sini. Supaya saudara ngerti, saudara, apa yang sedang terjadi sekarang. Di mana penggenapan ayat itu? Tahukah saudara? Sekarang, si naga merah yang sudah bercokol selama ini di dataran Cina, yang membuat mereka sangat menderita. Tahukah saudara? Itu sedang mengejar keturunan daripada perempuan itu sampai ke ujung bumi. Dan tahukah saudara? Sedang terjadi di Indonesia. Saudara berpikir, saudara, secara kebetulan kita pesan dari sana, dari Cina. Saudara, mereka itu sudah benar-benar, saudara, itu sudah benar-benar secara fisik. Jadi dengan mereka melakukan, karena begini saudara, itu rakyat Cina itu sudah mencapai, nggak tahu sekarang ya, 1,3 M. Hampir mendekati, ntar lagi 1,5 M. Miliar. Dan tahukah saudara, tidak mungkin mereka bisa menampung warga mereka sendiri. Jadi tentu mereka harus melakukan invasi. Dan tahukah saudara apa yang membuat mereka bisa semaju sekarang? Adalah karena pemahaman mereka, yaitu tidak percaya adanya Tuhan. Itulah komunis. Sekali lagi. Jadi mereka akan memaksakan. Makanya saudara paham-paham kalau kita sekarang kerja. Itu lahir dari sana. Dan setiap nanti, tahu nggak kenapa mereka itu bisa cepat? Karena apa? Mereka memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi. Tapi ingat saudara, firman Tuhan bilang kan Tuhan kan akan memerintah mereka dengan gada besi. Saudara, ini yang sedang terjadi. Namun ingat, Tuhan melindungi orang yang menanti-nantikan dia. Dan dia katakan dia sudah bawa kita, dia rampas kita. Dia sudah rampas kita ke tahtanya. Namun orang masih menunggu pengangkatan. Ini saudara yang mesti
Rela nih dibongkar nih, pemahaman pengangkatan, pemahaman apapun semua sedang dinyatakan. Ini dia jelaskan sendiri. Kalau saudara masih mencari referensi yang lain, ketinggalan kereta. Mereka benar-benar sudah menyatakan, saudara. Jadi sebentar lagi, saudara, jadi istilahnya begini, kalau Anda mempelai Kristus, oke, yaitu kita ini, yang masih hidup ini, yang bergabung dengan orang-orang kudus sebelum kita, jadi jangan berpikir kita sendirian, saudara. Dari generasi ke generasi sudah ada yang dipilih oleh Dia untuk bisa masuk. Tetapi ingat saudara, si jahat itu selalu meniru pekerjaan Tuhan. Dia nggak bisa buat apa-apa yang baru. Dia selalu niru kerjaannya. Makanya dia selalu ikut kita. Makanya saudara, kalau kita tidak seperti Yesus yang duduk di kaki Bapaknya setiap hari, maka dia pasti akan bisa ditipu oleh si iblis itu, saudara. Pasti akan bisa. Dia akan ngikutin terus flow-nya, saudara. Jadi benar-benar setiap kali dia mau bertindak, dia nggak serampangan. Dia bukan seperti Paulus yang kalau bahasa Batak itu sirap-rap. Dangadong nadul-dul. Itu Paulus, saudara. Semua rata bagi dia. Nggak ada, itu benar-benar saudara, itu bikin memang kacau gitu. Karena dia nggak ada takut sama sekali. Orang dulu dia pembunuh kok. Apalagi sudah dia mengenal yang lebih benar daripada yang dia ikutinya. Wah. Rata semua sama dia. Dihantam dia semua. Petrus saya dihantam sama dia. Nggak peduli. Padahal dia rasul muda loh. Dia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Dia kan nggak pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Murid-muridnya hidup berdampingan dengan Tuhan Yesus. Tidur, makan, tinggal sama-sama Tuhan Yesus. Tapi yang itu pun dihantam. Ya ampun. Saya lihat Jose baru lihat jam. Udah jam 6. Oke saudara ya. Dengerin ya. Saya sarankan saudara coba dengerin yang pagi sama malam kemarin. Sama yang hari ini ulangi lagi. Supaya besok lebih. Saudara, benar-benar firman-Nya itu menghancurkan semua bangunan-bangunan lama dalam saudara. Inilah proses penyelamatan itu, saudara. Ya, ingat sekali lagi. Kita sama-sama. Kalau saya mengatakan itu, saya sudah melakukan duluan. Semalam saja, saudara, saya sudah mendengarkan ulang siaran semalam. Apalagi yang kemarin. Ingat ya, kan yang dipakai itu mulut itu kan, ngomong itu kan mulut ini kan. Tapi ketika saya dengar ulang, saudara, saya benar-benar bisa mengesampingkan. Benar nih, saya lihat nih ketika nonton nih, saya lihat nih muka saya sendiri. Sekarang saya nggak lihat saudara lagi. Saya lihat muka saya sendiri. Karena gini saudara, dia itu ngalir saja ngomong. Jadi saya bukan interpreter lagi saudara. Saya bukan penerjemah. Karena selama ini saudara, penerjemah itu saudara salah menerjemahkan. Itu mengurangi maksudnya Allah. Dan Tuhan sudah bilang, itu kurang ajar. Tapi harus dia pakai kata itu ya.
Untuk begini saudara, untuk tercipta di sini roh takut akan Tuhan. Percayalah saudara, kita sama-sama di sini. Ya, kita sama-sama, karena kalau ada sedikit saja mencuri kemuliaan Dia, saudara, ini sudah dihantam terus, saudara. Percaya. Dan saya sama menjalani kehidupan saudara, berjumpa dengan orang-orang. Saya mau bilang itu, saudara, mau bilang dia sudah ini terus, saudara. Karena ini anugerah yang luar biasa. Saya mesti pegang nih. Karena saudara, dia bisa kapan saja beralih. Sama seperti Abraham yang menahan 3 orang malaikat itu sampai menunggu mereka habis makan. Dia liatin tuh mereka yang menyamar jadi manusia itu. Karena Abraham tahu itu Tuhan. Bukan sekedar malaikat. Yang kan tuh? Dia perhatikan sampai selesai makan. Tahukah saudara? Dia datang ke rumah saudara. Bagaimana saudara membuat dia tetap ada di rumah saudara? Karena itulah keselamatan saudara. Kalau tidak, saudara pasti terhukum dengan dunia ini. Baik saudara. Ya, saran saya, nasihat saya, mari dengerin ulang. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau mengajari kami, Engkau membimbing kami, Engkau menuntun kami. Kami taklukkan pikiran kami dan perasaan kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Kami bersyukur di hidup kami, kiranya sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Engkau seperti firman-Mu bagi kami semua. Jadilah seperti yang Engkau firmankan, bahwa Engkau sudah melepaskan kami dari dunia ini. Kami ini milik kepunyaan-Mu, dan Engkau memegang kami erat-erat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau pasti berhasil dengan segala firman. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan saudara, sampai ketemu besok pagi. Tuhan memberkati.